Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar saling menasehati dalam Islam. Saling menasehati dalam Islam. Sampaikan dariku walau satu ayat. Pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Siswa muslim juga punya kewajiban itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada kita sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan orang-orang yang bergemar berdakwah. Bahkan dalil atau ayat dan hadis menyebutkan kewajiban dakwah bagi setiap individu mukmin adalah sebuah hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat." Artinya dari Abdullah bin Amr itu dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Quran Surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Siswa sedang berdakwah. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Makna khutbah, tabligh dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain secara etimologi bahasa. Makna ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. Khutbah berasal dari kata khataba yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusu, wukuf, dan nikah. Untuk istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keablasan atau kesunahan ibadah. Tabligh berasal dari kata balaga yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan, beritahu dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dakwah dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil, menyuruh, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Di sini diganti dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan bukan hanya ceramah tetapi juga aksi sosial yang nyata. Jadi ada 3: khutbah, tabligh, dan dakwah. Ini pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Pentingnya khutbah, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tabligh, salah satu sifat wajib bagi Rasulullah adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, pengikutnya, sahabat, dan tabi'in, pengikut sahabat.
Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia mesti menyampaikan kepada orang lain siapapun mereka, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, apabila tidak mampu ubahlah dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban Muslim adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan berdakwah itu hukumnya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Sebagian lain menyatakan fardu ain. Meski begitu, Rasulullah SAW tetap selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyuruh pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaklah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada istrinya, keluarga, dan teman-teman karibnya, sehingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah Rasulullah SAW adalah Kaisar Heraklius dari Byzantium, dari Mesir, Kisra dari Persia, dan Raja Nasji dari Habsah, dan beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan seorang muslim menurut syariat. Ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Ketentuan khutbah ada syarat khatib, syarat dua khutbah, rukun khutbah, juga sunnah khutbah. Ini bisa diperhatikan. Syarat khatib, Islam balik, berakal, sehat, mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah, khutbah dilakukan sesudah waktu masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Tertib, rukun khutbah membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca selawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah, khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, meneruskan rukun khutbah, membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ada keterangan bisa diperhatikan. Ketentuan tabligh artinya menyampaikan. Orang-orang menyampaikan disebut mubalik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal tersebut adalah sebagai berikut. Syarat mubalik, Islam balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Ketika dalam menyampaikan tabligh, bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesempatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini ketentuan daripada tabligh. Berikutnya, ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada dua cara dakwah, yaitu dengan lisan dan dengan perbuatan. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah sebagai berikut. Syarat dai, Islam balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Ketika dalam berdakwah, dakwah dilaksanakan dengan hikmat, yaitu ucapan jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Dakwah dilakukan dengan
Maujatul hasanah atau nasihat yang baik. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik suatu nasihat. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu berdiskusi dan tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Quran Surah An-Nahl 125. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Demikianlah pertemuan hari ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.